Desi mandi di bawah guyuran air pancuran sambil duduk bersila, kepala ubun-ubun dipegang, dijampi-jampi oleh Kiratim. Makhluk itu setengah manusia, setengah binatang, menyerupai ular dari bagian pusar, naik ke atas dan berdiri di depan mereka berdua. Bagian dadanya itu sampai menggantung menyentuh tanah besar dan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah pengalaman nyata seorang lelaki bujangan tua. Sebut saja bernama Kang Iwan. Lelaki yang berusia 50 tahun ini belum menikah sama sekali. Waktu itu Akang bertanya, apa yang menjadi kendala beliau di usia yang sudah begitu senja, saat orang lain sedang bahagia bersama anak cucu mereka, Kang Iwan tetap memilih hidup melajang. Ternyata Kang Iwan dengan suara yang agak parau sambil menundukkan kepala, dia mengatakan, "Kang, bukan saya nggak mau nikah, Kang. Tetapi sisa hidup saya berpuluh-puluh tahun ini selalu dikejar dosa-dosa masa lalu, Kang. Yang membuat saya memilih hidup sendiri tanpa pasangan." Lah tentunya Akang kan bingung waktu itu saat mendengar jawaban dari Kang Iwan. Dosa masa lalu seperti apa yang membuat Kang Iwan sampai tak mau menikah sama sekali? Dan disinilah Kang Iwan pun menceritakan kisah perjalanan hidupnya. Tentunya selain Kang Iwan meminta tuntunan untuk bertobat dari dosa besarnya, dengan cerita ini beliau sampaikan dan dibagikan kepada Baraya semua. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Menurut penuturan Kang Iwan, dulu pada tahun 2008, Kang Iwan tinggal di sebuah kota kabupaten di daerah Jawa Barat. Waktu itu Kang Iwan baru 1 tahun lulus dari sebuah STM, mengambil jurusan otomotif. 2008 itu Kang Iwan bekerja di sebuah bengkel, sebut saja bengkel Prima Jaya Motor. Di sana Kang Iwan menjadi asisten mekanik senior yang sudah puluhan tahun bekerja kepada pemilik bengkel tersebut. Iwan bekerja di sana karena dulu sewaktu di STM, dia praktik kerja nyata di bengkel itu. Dan pekerjaannya begitu bagus, kepake sama si pemilik bengkel yang namanya Pak Agus. Iwan ini ketika zaman di STM, dia ini terbilang anak yang begitu nakal. Kerjanya ya tawuran, minum, berkelahi, tapi otaknya tetap encer, tetap begitu cerdas, selalu berprestasi di bidang yang dia pelajari. Iwan pun bergabung dengan sebuah klub motor yang cukup besar. Dan dari hal itulah Iwan ini begitu disayangi oleh Pak Agus si pemilik motor, karena Iwan adalah aset terbesar miliknya. Dianggap sebagai aset terbesar dikarenakan Iwan ini yang memang anggota sebuah klub motor
dia bisa membawa anggota-anggota klub motor lainnya itu nyervis motor mereka di bengkelnya Pak Iwan. Makanya Iwan ini walaupun cuman asisten mekanik dan baru 1 tahun bekerja, tapi gajinya cukup besar. Waktu itu di tahun 2008, di kota kecil tempat dia tinggal, gaji 1,5 juta. Itu gaji yang terbilang begitu banyak. Karena uang dengan nilai segitu pada waktu itu masih begitu berharga. Tak seperti pada tahun ini. Nah, di geng motor, Iwan ini berpacaran dengan salah satu anggota geng perempuan yang bernama Desi, yang baru duduk di kelas 2 SMA sebuah sekolah negeri di kota mereka. Desi ini bisa dibilang anak broken home. Dia tinggal bersama sang nenek karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan hidup terpisah. Tinggal di tempat sang nenek, Desi ini punya kebebasan yang begitu luas. Jalan malam pulang subuh sudah hal biasa bagi Desi. Hubungan berjalan dengan Iwan memang didasari oleh rasa cinta dan saling suka. Namun, karena pergaulan yang terlalu begitu erat, pengaruh lingkungan geng motor tempat mereka bergabung pula, Iwan dan Desi berpacaran sampai kebablasan. Setiap malam minggu, Iwan menjemput Desi di rumah neneknya, nongkrong di tongkrongan klub motornya, yang tentunya selalu diisi dengan minum-minuman keras. Dan malam harinya menjelang pulang, Iwan dan Desi menghabiskan waktu melakukan hubungan badan. Iwan dan Desi yang baru merasakan kenikmatan duniawi tentunya begitu lena dalam bisikan setan yang menjerumuskan mereka. Setiap kali bertemu, mereka selalu mencari kesempatan untuk mengulangi hal yang serupa. Ditambah lagi, Desi ini, walau Iwan tak pakai alat kontrasepsi, Desi ini tak hamil sama sekali. Namun siapa sangka, selepas 1 tahun menjalin hubungan, tepat ketika Desi naik ke kelas 3, bencana pun datang menimpa Iwan. Waktu itu sekitar jam 2 siang, Iwan yang sedang membetulkan sebuah sepeda motor di bengkel Pak Agus dipanggil oleh Bang Denny, mekanik utama di bengkel itu. "Wan, tuh. Ada apa, Bang?" "Itu tuh, cewek lu datang tuh," ucap Bang Denny. Iwan pun terkejut. Gak biasanya si Desi ini nyusul ke bengkel. Iwan pun membersihkan tangan dengan baju belepotan oli, langsung nyamperin ke Desi. Iwan pun cari tempat agak jauh dari bengkel, ngajak Desi berbicara. "Ada apa, Des? Tumben-tumbenan. Pulang sekolah langsung mampir ke bengkel." "Bang, ada masalah, Bang." "Masalah? Masalah apa? Ada yang jahilin di sekolah? Tinggal ngomong aja. Siapa? Tak hantem sekalian," ucap si Iwan. "Bukan itu, Bang. Masalahnya, Bang, sebulan ini Desi belum head, Bang. Desi takut hamil." Mendengar itu ya gasok gimana coba. Desi udah 1 bulan telat datang bulan. Tentunya Iwan pun langsung terdiam. "Bang, Desi nggak mau hamil, Bang. Desi masih mau sekolah, Bang. Pengen lulus SMA dulu. Kalau hamil lepas SMA, ya nggak masalah mau langsung kawin pun, Bang. Tapi ini Desi bisa digantung sama si nenek, Bang." Desi menangis. Iwan kelabakan. Iwan pun berusaha menenangkan Desi dan berkata
bahkan berjanji akan mencari solusi untuk kehamilan Desi. Desi pun diantar pulang oleh Iwan, dan sepulang mengantar Desi, Iwan dengan muka yang begitu lesu nyamperin ke Bang Denny. "Lu kenapa, Wan? Datang-datang muka ditekuk kayak gitu?" "Bang, gua kena masalah, Bang." "Masalah apa?" Iwan yang memang begitu dekat dengan Bang Denny, tanpa malu dia pun cerita kalau pacarnya itu sudah telat head 1 bulan. "Walah, hamil tuh anak. Bang, tolonglah Bang. Bantu saya Bang. Bisa nggak ya Bang? Kalau itu digugurkan Bang." "Gini aja Wan, baiknya lu coba beli tes pack ke apotek. Pastiin dulu hamil apa enggak. Kalau betulan hamil, gampang lah, nanti tak kasih resepnya," ucap si Bang Denny. Maka pulang dari bengkel jam 4 sore, si Iwan ini itu langsung mampir ke apotek di sebuah pasar, beli tes pack, dan malam harinya dianterin ke si Desi. Semalaman itu Iwan gak bisa tidur sama sekali, menunggu kabar dari kekasihnya, positif atau tidak kehamilannya. Dan tepat jam 7 pagi, BBM masuk ke HP-nya Iwan yang mengatakan kalau garis 2 terlihat jelas yang bertanda kalau Desi positif hamil. Pesan itu pun Iwan perlihatkan ke si Bang Denny. "Wah, bener nih. Tapi lu tenang aja Wan. Kalau masih usia 1 bulanan, itu baru gumpalan darah doang. Masih gampang bisa digugurkan." "Caranya gimana Bang?" Nah, di sini Denny selaku begundal yang udah pengalaman ngasih saran Iwan untuk nyari nanas muda. Tuh si Desi beberapa hari terus aja diwowelin nanas muda sama si Iwan buat gugurin kandungannya. Namun udah habis nanas beberapa biji, tetap saja kandungan tak gugur sama sekali. Semua resep dari Bang Denny sudah Iwan jalani, namun semua pun tak ada yang berhasil. Bahkan kandungannya si Desi itu makin membesar tentunya. Tak terasa udah 2 bulan lewat nih. Iwan betul-betul pening mencari solusi untuk masalah dia dan Desi. Bukannya Iwan gak mau bertanggung jawab, tapi kan si Desi ini masih sekolah. Kalau udah lulus hamil gampang tinggal dikawinin. Lah ini kan masih sekolah, gak mungkin Iwan menikahi Desi. Akhirnya dari salah satu kawannya di klub motor, salah satu anggota geng motor yang memang punya hubungan dekat dengan Iwan, waktu itu Iwan curhat masalah Desi. Nah, kawannya ini bilang, "Gampang Wan. Udah berapa bulan?" "Ya sekarang jalan 3 bulan. Gimana ya bro? Ini cara biar Desi bisa keguguran." "Gampang Wan. Gua dulu pernah. Ada dukun beranak. Tinggalnya di kampung pinggiran kota. Namanya Mbok Narti. Dia ini dukun beranak yang sering bantu abon. Kalau lu mau, gua kasih alamatnya. Cuma ya terus terang aja Wan, kalau sama Mbok Narti biayanya cukup lumayan." "Berapa?" "Ya sekitar gopek lah. Tapi cewek gua dulu 2 kali hamil bisa gugur. Bisa di ama si Mbok Narti." Tertarik dong Iwan. Mintalah dia alamat ke kawannya itu. Setelah mendapat alamat dari temannya itu, besoknya pulang dari bengkel, Iwan langsung datangi tempatnya Mbok Narti. Memang terletak di sebuah perkampungan di pinggiran kota. Bahkan lebih ke bawah pegunungan. Hanya saja
akses jalannya sudah begitu bagus. Tiba di rumahnya Mbok Narti. Mbok Narti seperti yang sudah terbiasa didatangi tamu anak muda. Gak canggung. Bahkan langsung to the point tuh. Tanpa tedeng aling-aling. Mau abor jang. Kaget dong si Iwan. Tapi Iwan pun berusaha menenangkan diri. Dia pun mengiyakan pertanyaan Mbok Narti. Gampang Jang, gampang. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa aja Mbah? Yang pertama Jang, carikan menyan putih, menyan Arab. Sisanya nanti Simbo yang sediakan. Cuman menyan Arab itulah Simbo yang tak punya. Oh iya, jangan lupa pula beli sesaji komplit di tukang kembang. Cari aja tukang sajen di tengah pasar. Hal itu Iwan catat dalam kepala. Lalu si Mbok Narti pun meminta biaya untuk aborsi. Iwan langsung saja menyerahkan uang 500.000 yang sudah dia sediakan. Dan lepas itu Iwan pulang kembali. Tak pulang ke rumah, tetapi pulang dulu menemui Desi. Tiba di rumah Desi, yang kebetulan neneknya sedang tertidur pulas. Iwan pun ceritakan perihal Mbok Narti yang bisa membantu aborsi. Desi setuju. Maka besok paginya, Iwan lantas ke pasar, membeli kemenyan Arab, serta umbo rampe di tukang sesaji. Selepas semua syarat dia dapatkan, Iwan pun bisa bekerja dengan tenang. Dan malam harinya lepas Isya, Iwan menjemput Desi langsung dibawa ke tempatnya Mbok Narti. Jam 8 tiba di rumahnya Mbok Narti. Mbok Narti menyuruh mereka berdua masuk ke dalam. Pintu ditutup, begitu rapat dikunci dari dalam. Jendela, gordeng semua ditutup pula. Seolah Mbok Narti takut ada warga yang mengetahui aktivitas ilegal yang dia lakukan. Mbah, ini pacar saya Mbah. Sekarang udah jalan 3 bulan Mbah. Tolong Mbah, gugurkan kandungan di rahim pacar saya ini. Dia masih sekolah Mbah. Gampang, gampang Jang. Untuk yang pertama, Neng, kamu akan simbah mandikan dulu. Agar bersih dari segala gangguan. Agar tak menghambat proses nanti. Des, lu ikutin semua perintahnya Mbok Narti. Abang janji, kalau lu udah lulus SMA, abang nikahi. Ucap si Iwan. Bukan tanpa alasan. Memang Iwan ini betul-betul mencintai Desi. Memang niat mau ngawinin, mau nikahin. Namun kalau pernikahan dini, ya nggak mungkin gitu. Akhirnya Desi pun mengikuti perintah Iwan. Dia dibawa oleh Mbok Narti menuju ke kamar mandi. Tiba di dapur, Neng, tunggu sebentar. Simbo siapkan dulu air kembang. Baik Mbok, ucap Desi. Mbok Narti bawa air kembang ke dalam kamar mandi. Ember besar sudah penuh dengan air di dalam, langsung ditaburi dengan kembang 7 rupa. Tak lupa Mbok Narti pun terdengar oleh Desi itu membaca mantra-mantra di kamar mandi. Mungkin sedang mendoakan air untuk memandikan Desi. Nah, selepas selesai, Mbok Narti pun menyuruh Desi menanggalkan semua pakaiannya sampai tak tersisa. Dan lepas itu langsung dimandikan Mbok Narti di dalam. Guyuran demi guyuran air kembang menerpa sekujur tubuh Desi sampai basah kuyup. Bahkan di bagian perutnya Desi, ketika Desi disuruh berdiri, Mbok Narti itu menekan telapak tangannya sambil membaca jampi-jampi. Dan memang ada sesuatu yang terasa oleh Desi.
Dari telapak tangan Mbok Narti yang menekan perutnya Desi, itu seperti ada sesuatu yang merasuk lewat udelnya Desi. Nah, selesai mandi, Desi pun disuruh mengenakan secari kain jarik. Dililitkan seperti handuk, kayak pakai kemben. Sedangkan baju dan celananya serta pakaian dalam itu diteng-teng dan dipeluk oleh Desi. Desi pun dibawa kembali masuk ke ruang tamu. Ujang, ikuti Simbo, biar Ujang menyaksikan juga proses yang akan Simbo lakukan. Jangan lupa, takut-takut kalau keluar sekarang, ambil baskom di sudut ruang tamu itu, sambil menunjuk ke sebuah baskom kuningan yang ada di sana. Mungkin kalau nih janin langsung keluar, itu buat wadahnya. Si Iwan pun hanya mengikuti perintah Mbok Narti, sedangkan Desi sudah dibawa masuk ke kamarnya Mbok Narti. Nah, Iwan sambil membawa baskom kuningan menyusul ke dalam kamar. Di atas ranjang tempat tidur si Mbok Narti, Desi disuruh berbaring membuka lilitan kain. Di atas ranjang itu bukan kasur, tetapi hanya dipan kayu yang dilapisi oleh tikar anyaman daun pandan. Desi telentang tak berbusana sesuai perintah dari Mbok Narti. Lalu Mbok Narti menyuruh Iwan membakar arang di kaleng bekas kue di dalam kamar itu. Lepas arang menyala disodorkan ke Mbok Narti. Mbok Narti pun duduk bersila menghadap sesaji di bawah ranjang, diikuti Iwan yang ikut duduk pula di belakangnya Mbok Narti. Kemenyan ditaburkan, asap kemenyan putih mengepul. Di sini bibir pewot Mbok Narti kumat kamit membaca mantra yang tak dipahami oleh Iwan. Dan lepas selesai, Mbok Narti berdiri membawa 3 botol minyak berwarna hitam, yang langsung minyak itu dikucurkan ke sekujur badannya Desi. Lepas semua badan Desi bagian depan dibaluri minyak misik hitam, lalu Desi ini diurut-urut tubuhnya oleh Mbok Narti. Nah, ketika sedang diurut oleh Mbok Narti, Desi ini mengerang mengaduh kesakitan. Sampai tubuhnya ini belingsatan saking sakitnya ketika jari jemarinya Mbok Narti mengurut-ngurut sekujur badannya Desi. Iwan pun begitu kasihan melihat Desi yang seperti itu. Bahkan Desi sampai menggupai-gupaikan tangan. Iwan sodorkan tangannya, memegang tangan Desi. Desi mencengkram tangannya Iwan begitu kuat, sambil menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Nah, selanjutnya Mbok Narti kembali membalurkan minyak di perutnya Desi. Dan di sini, dengan tanpa rasa kasihan, Mbok Narti menekan perutnya Desi begitu kuat. Lantas mengurut-ngurut ke arah bawah, seolah berusaha agar janin di rahimnya Desi keluar saat itu juga. Rasa sakitnya luar biasa. Desi meronta, kakinya sampai menjejak-jejak ke arah ranjang. Ranjang terguncang. Iwan membekap mulut Desi agar teriakannya tak terdengar keluar rumah. Jarinya si Iwan malah digigit sama Desi. Ya mungkin kan saking sakitnya diurut ditekan begitu kuat bagian perut oleh Mbok Narti. Setengah jam lamanya hal itu Mbok Narti lakukan. Keringat dingin sudah membanjir di sekujur badannya Desi. Air mata mengalir. Raut wajah penuh kesakitan terlihat begitu jelas. Lepas itu, Mbok Narti selesai mengurut tubuh Desi. Tenang Yanduk, sabar Neng. Sebentar lagi juga selesai.
ini demi keinginan kalian. Resiko memang seperti ini. Sambil terseduh-seduh, Desi pun hanya mengiyakan ucapan Bu Narti. Bangun, Neng, bangun. Baik, Mbak. Desi turun dari ranjang, lantas berdiri. Nah, di sini Bu Narti menyuruh Desi tetap berdiri sambil mengangkangkan kakinya. Kaki direnggangkan, tapi posisinya berdiri. Jang, kau pegangi tangannya Desi. Baik, Mbok. Tangannya Desi dipegang oleh Iwan. Lalu Mbok Narti menggeser kaleng kue tempat membakar kemenyan tepat ke bawah area vitalnya Desi. Jadi si Desi ini berdiri ngangkang di atas kaleng tempat bakar kemenyan. Lalu di sini Mbok Narti kembali merogoh menyan putih, menyan Arab yang dibawa oleh Iwan. Kemenyan dibakar, asapnya mengepul langsung mengenai alat intimnya Desi. Nah, di sini, Bro, ini kata Kang Iwan ya. Ketika asap kemenyan mengasapi intimnya Desi, Desi ini lantas meringis-ringis kesakitan. Karena asap ini mungkin masuk ke celah intimnya Desi. Dan rasanya itu seperti ditusuk ribuan jarum. Bukan hanya itu. Semakin lama, bukan hanya tusukan ribuan jarum yang terasa di intimnya Desi. Tetapi di bagian perut Desi, di bagian rahimnya, itu terasa diaduk-aduk di dalam. Dipelintir, nyeri, bercampur menjadi satu. Desi memegang erat tangannya Iwan. Giginya gemeretak menahan rasa sakit. Bang, Desi nggak kuat, Bang. Sakit, Bang, sakit, ucap Desi sambil nangis tuh. Tenang, Neng, tenang. Sebentar lagi selesai. Agar janin itu hancur di dalam rahimmu dan keluar. Kau bebas dari kekangan kehamilan, ucap Bu Narti. Menguatkan Desi. Des, yang kuat, Des. Abang janji, kamu lulus SMA, langsung abang lamar. Desi hanya mengangguk. Lepas selesai, Desi langsung jatuh terduduk lemas. Desi pun dipangku oleh Iwan, ditidurkan kembali di ranjang. Tunggu sebentar, Simbo mau siapkan jamunya dulu. Baik, Mbok, ucap Iwan. Mbok Narti keluar, pergi menuju ke arah dapur. 1/4 jam kemudian, Mbok Narti masuk kembali, membawa gelas berisi cairan berwarna kehitaman, yang merupakan jamu penggugur kandungan, yang langsung saja disuruh diminum oleh Desi sampai habis tak tersisa. Desi pun menurut. Air jamu itu diminum oleh dia, walau ketika nempel di lidah tuh pahitnya kayak Bratawali. Pahit luar biasa. Tapi ketika masuk ke tenggorokan, perut terasa hangat, rasa sakit bekas ritual tadi hilang tak terasa. Lepas itu, Mbok Narti menyuruh Desi berpakaian kembali. Mbok Narti keluar dari kamar menunggu di ruang tamu. Tak berselang lama, Desi dan Iwan pun menyusul ke sana. Mbok, ini bagaimana, Mbok? Kok janinnya belum keluar, Mbok? Ya, tak selalu habis ritual langsung keluar, Jang. Biasanya, paling telat 1 minggu, janin itu akan keluar. Di pagi hari, ketika Neng mau mandi. Dan ingat, jamu ini harus diminum ketika bangun tidur dan sebelum tidur. Dan selama itu, kalian jangan melakukan hubungan badan sampai si janinnya gugur keluar. Iwan dan Desi mengangguk paham, lantas pamitan pulang dan tak lupa berterima kasih kepada Mbok Narti. Singkat cerita nih,
Besok paginya Desi kirim pesan BBM. Ketika dibuka, ada pesan dari Desi. Seneng dong si Iwan. Wah, nih janin pasti gugur. Tapi apa? Ketika pesannya dibaca, ternyata pagi-pagi si Desi mencret berkali-kali. Bang, ini kenapa ya bang? Kok Desi malah mencret terus bang? Ya mungkin itu hanya efek dari pengobatan kemarin. Sabar saja, kan kata si Mbok Narti. Itu biasanya 1 minggu pasca ritual. Minum saja terus jamu pemberian Mbok Narti. Desi pun menuruti perintah Iwan. Tuh jamu yang pahitnya bukan main. Oleh Desi terus diminum. Bangun tidur minum jamu dulu. Sebelum tidur minum jamu dulu. Full selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu pula si Desi hanya mencret-mencret saja. Janin gak keluar, mencret iya. Akhirnya di sini Iwan pun pening kepalanya. Dia pun kembali membawa Desi ke rumahnya Mbok Narti. Komplain dia. Mbok, ini gimana Mbok? Desi bukannya keguguran, yang ada malah mencret semingguan Mbok. Ini gimana Mbok? Lah, apa iya ya? Bener Mbok. Tolong Mbok, tolong. Ya sudah, ya sudah. Neng, masuk dulu ke dalam kamar. Biar si Mbok periksa. Ucap Mbok Narti. Desi ke kamar tempat waktu itu diurut. Langsung rebahan kayak di kamar praktek bidan. Rebahan telentang nih. Mbok Narti bakar menyan, asap mengepul sambil jampi-jampi. Tuh kaleng kue dipegang sama si Mbok Narti. Lalu kaleng kue diletakkan di bawah ranjang. Mbok Narti pun memejamkan mata, meletakkan kembali telapak tangannya di rahim Desi. Dan ketika komat kamit, keningnya mulai berkerut, udah mapeot, makin berkerut pula. Iwan hanya berharap-harap cemas memperhatikan. Namun tak berselang lama, si Mbok Narti malah muntah di depan Iwan dan Desi. Loh, Mbok kenapa Mbok? Aduh Jang, ampun Jang. Ternyata janin di rahim kekasihmu ini ada yang menjaga. Hah? Ada yang menjaga? Maksud Simbo apa? Jang, sepertinya janin di rahim kekasihmu itu dijaga oleh leluhurnya. Terkejutlah Desi. Memang dia dulu sempat dengar cerita kalau kakek-kakek buyutnya itu orang-orang sakti di zaman penjajahan Belanda. Dan kata Mbok Narti, janin di rahimnya dijaga. Ujang, ini mau digugurkan dengan cara apapun, tak akan pernah bisa. Simbah ndak sanggup, karena kalau maksa, nyawa Simbah yang jadi taruhannya. Ucap Mbok Narti. Tentunya di sini, Iwan dan Desi hanya melohok melihat Mbok Narti angkat tangan menyerah, tak sanggup membantu mereka. Lalu di sini, dengan harapan yang sudah pupus, Iwan serta Desi pun akhirnya pulang. Mereka tak langsung pulang ke rumahnya Desi, tetapi berputar-putar di sekitaran kota, mencari angin, sekedar untuk menghilangkan penat dan gemuruh di dada mereka yang kecewa karena prosesi gagal. Tengah malam barulah Desi minta diantar pulang. Ketika mau pamitan di depan halaman, Bang, ini gimana Bang? Kamu tenang aja, Abang cari cara lain, bantu doa saja, ucap si Iwan. Desi pun hanya mengangguk. Ya walau nyeleneh, malah minta bantu doa. Desi pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Selepas pintu tertutup, barulah Iwan pulang kembali ke rumahnya. Awalnya Iwan ingin cerita kepada ibu dan bapaknya. Namun dipikir lagi, takut ibu bapaknya ngamuk dan kecewa. Akhirnya dipendam sendiri oleh Iwan. Nah besoknya,
Iwan ceritalah ke si Bang Denny. Bang Denny pun ngasih saran pula, datangi sama dukun beranak juga. Yang bener bang, takutnya kayak Mbok Narti bang. Duit habis gede, seminggu mencret, janin gak keluar. Malah alasannya, janin itu dilindungi leluhurnya. Kan ngaco bang. Udahlah, lu coba aja, namanya juga ikhtiar. Dijalanin tuh sama si Iwan. Ampe 3 tukang tak ada satupun yang bisa menggugurkan kandungan Desi. Sampai usia kandungan itu genap 4 bulan. Otomatis udah bernyawa dan udah berbentuk bayi manusia. Kalau digugurkan, wow, dosanya luar biasa. Sama dengan pembunuhan dong. Ditambah lagi apa? Uang si Iwan dah habis. Gugurin kandungan tentunya mesti pakai biaya dong. Di sini Iwan mulai putus asa. Kawannya ada yang nyaranin beli obat, namun obatnya itu harganya luar biasa sampai 1 juta. Tahun 2008 tuh. Namun di sini Iwan yang tak ingin membuat masa depan Desi suram karena mesti putus sekolah, dia pun nekat pinjam uang ke Pak Agus, majikannya. Kang Iwan masih ingat betul. Waktu itu sebelum pulang dari bengkel nih, Bang Denny udah pamit pulang duluan. Hanya ada Iwan dan Pak Agus di ruangannya. Iwan pun mengetuk pintu. Bos, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ada apa Wan? Bos, ada perlu? Ya udah masuk, sok duduk ngomong. Ada apa? Ini bos, mau pinjem duit. Hah? Pinjem duit? Lah bukannya baru seminggu gajian? Udah habis? Bos, udah nggak ada bos. Memang mau pinjem berapa? 3 juta bos. Hah? 3 juta? Buat apa Wan? Bos, itu bos, adek saya bos, buat bayar tunggakan SPP bos. Wan, bapak ini tahu banget sama kamu. Bapak juga kenal ibu bapak kamu. Jangan bohong Wan, jujur ke bapak. Kalau buat minum-minum, gak bakal bapak kasih. Buat apa sebenarnya uang itu Wan? Sok jujur, ucap Pak Agus mendesak Iwan. Akhirnya Iwan pun di sini mau tak mau cerita, berkata jujur kalau uang itu mau dia gunakan untuk menggugurkan kandungan Desi kekasihnya. Jadi cewek lu hamil? Iya bos, hamil bos. Bentar, gua mau nanya dulu nih. Nih cewek lu hamil yang keberapa? Ya yang pertama lah bos. Lawong saya yang ngambil perawannya. Mendengar itu, Pak Agus malah tersenyum. Jadi maksud lu, cewek lu perawannya lu ambil, hamilnya sama lu juga? Iya bos. Jadi baru 1 jarum? Ya 1 jarum lah bos. Siapa sih yang berani anak muda di kota ini yang deketin si Desi? Tak tampol bos. Kamu ini. Ya udah, begini saja Wan. Nanti malam kamu datang ke rumah. Masalah ini nanti kita bicarakan di rumah saja. Bener nih bos? Bener. Dah, sekarang kamu pulang. Ucap si Pak Agus. Yang tanpa Iwan sadari, Pak Agus ini tersenyum menyeringai seperti yang begitu bahagia selepas mendengar curhatannya Iwan. Singkat cerita, malamnya sekitar jam 8, Iwan pun bergegas menuju ke rumah Pak Agus mengendarai sepeda motornya. Tiba di rumah, ternyata memang Pak Agus sudah menunggu kedatangan Iwan. Di teras rumah, Agus menyuruh Iwan duduk. Duduk Wan. Iya Pak. Gimana Pak? Duitnya ada Pak. Wan, masalah duit mah gampang. Cuman Bapak mau nanya dulu. Apa benar tuh cewek lu
lu yang hamilin dan nggak pernah hubungan badan sama orang lain. Bener lah bos, ini hamil pertama bos, perawannya ya saya yang ambil. Udah setahun bos hubungan, gila juga lu. Jadi gimana bos, dikasih pinjaman kagak? Bentar dulu Wan, bukan masalah pinjaman nih, tapi ada hal lain yang mau bapak tawarkan. Maksud bos gimana? Gini Wan, lu mau kagak masalah lu selesai, tapi lu dapet duit juga, cuma-cuma Wan. Lah gimana sih bos? Gak paham nih. Gini Wan, tuh janin di rahim si Desi kita jual. Dijual maksudnya dibelek gitu bos, terus dijual ke orang. Buat apa bos? Nggak kayak gitu Wan, nggak kayak gitu. Intinya gini lah, tuh janin bisa dipindahin. Dipindahin gimana caranya bos? Itu mah gampang. Bapak kenal sama orang sakti, namanya Aki Ratim. Dia bisa bantu masalah ini. Bukan hanya janin itu akan hilang dari rahim kekasihmu, tapi kamu juga nanti bakal dapat duit gede Wan. Bentar-bentar bos, jangan bilang nih urusannya pesugihan bos. Lah, lu tahu dari mana masalah pesugihan? Ya tahu lah bos, orang-orang pasar kan banyak cerita bos yang gituan. Di pasar kan banyak yang pesugihan bos. Nah, lu udah paham tuh. Ya maksud bapak itu Wan, janin lu hilang, masalah lu beres, duit lu dapat juga. Nih, duit bukan kecil Wan. Kalau ini berhasil, lu bapak kasih bisa sampai 1 miliar Wan. Ya kaget dong si Iwan denger bakal dapat duit 1 miliar kalau ritualnya itu berhasil. Jangan bercanda bos, bener Wan. Masa masalah penting kayak gini bapak bercanda? Nih beneran Wan, asal lu sama cewek lu setuju, secepatnya bapak bakal bawa kalian berdua. Masalah yang lain itu urusan bapak. Sajen, sarana, segala macam itu bapak yang tanggung. Tapi bener nih bos, bener Wan. Pokoknya ginilah bos, yang penting tuh janin bisa hilang dah dari rahimnya si Desi. Kasihan dia bos, masih sekolah. Memang rencananya mau tak nikahi kalau udah lulus SMA bos. Ya itu urusan lu dah, terserah. Yang jelas ini pasti berhasil Wan. Akhirnya obrolan pun berlanjut. Pak Agus menjelaskan lebih detail ritual macam apa yang nanti akan mereka jalani dengan bantuan dukun sakti yang katanya bernama Aki Ratim. Pembicaraan itu berlangsung sampai jam 10 malam. Iwan sudah betul-betul paham, dia pun pamitan dan langsung menuju ke rumahnya Desi. Nah, hasil pembicaraan Iwan dengan Pak Agus dia ceritakan ke Desi. Dan tak disangka Desi pun setuju. Terlebih lagi mendengar Desi tak akan merasakan rasa sakit sama sekali seperti waktu di tempatnya Mbok Narti. Selepas sang kekasih setuju, besoknya di bengkel Iwan pun cerita ke Pak Agus. Bener Wan, si Desi setuju. Udah setuju bos, ya udah. Hari Kamis malam Jumat depan, lu siap-siap dah. Lu sama cewek lu gua bawa ke tempatnya Mbah Ratim. Siap bos. Nah singkat cerita nih, minggu depannya, hari Kamis pagi-pagi bengkel tutup. Pak Agus pagi-pagi jemput Iwan dan Desi, langsung dibawa menuju ke tempatnya Mbah Ratim, Aki Ratim di luar kota. Perjalanan begitu jauh, 6 jam waktu mereka tempuh sampai tiba di sebuah daerah pegunungan yang merupakan perkebunan
pinus. Mobil jeep yang dikendarai oleh Pak Agus dengan Iwan serta Desi mulai memasuki jalanan desa berbatu, tapi tertata begitu rapi. Suasananya begitu sejuk walau sudah tengah hari. Sampai tibalah mereka di sebuah rumah yang agak jauh dari rumah penduduk lain. Iwan pun bertanya, "Bos, ini rumahnya?" "Iya Wan, inilah rumahnya Aki Ratim, orang yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian." Nah, perlu dipahami juga di sini, si Iwan ini nggak cerita perihal duit 1 miliar yang nanti akan Iwan dapatkan. Jadi nggak cerita ke Desi masalah duit mah. Singkatnya mereka pun akhirnya bertamu dan bertemu langsung dengan sosok Aki Ratim. Aki Ratim ini sudah tua renta. Usianya udah sekitar 60 tahunan. Terlihat kulit-kulitnya yang sudah pada peot, pada kerut. Tapi perawakannya masih terlihat cukup gagah. Lalu di sini Agus pun berkata kepada Aki Ratim, "Ki, ini Ki, maksud tujuan saya datang kemari mau membahas masalah tahun lalu yang pernah Ki Ratim tawarkan." "Maksudmu apa, Gus?" "Itu loh Ki, masalah pindah janin Ki." "Oh, pindah janin. Memangnya kau sudah siap? Apa sudah ada pula calon janin yang akan kau pindahkan itu?" "Ini Ki, ini namanya Desi, pacar anak buah saya." Oh, Ki Ratim pun lantas menoleh ke arah Desi, menatap tajam ke perutnya Desi. "Sudah berapa bulan, Neng?" 4 bulan lebih, Mbah." Bagus, bagus. Agus, ini memang bisa dipindahkan. Usianya sudah tepat pula. Kalau memang mau, malam ini juga Simbah akan membantu urusan kalian. Tapi, Agus, apa semua syaratnya sudah kau siapkan?" "Sudah, Mbah. Apel jin sudah ada. Madat ada. Segala macam pokoknya udah ada, Mbah. Semua tak simpan dalam mobil." "Ya sudah, bawa keluar semua. Biar Aki periksa terlebih dulu. Takutnya ada yang kurang." Baik, Mbah." Agus pun keluar menuju ke mobil. Sedangkan selama Agus pergi, si Aki Ratim ini pandangannya terus menatap tajam ke arah rahimnya Desi. Bahkan sampai lidahnya terkeluar menjilat bibir. "Neng, tenang saja. Gak akan sakit. Janin itu akan hilang dari dalam perutmu." Iya Ki," ucap Desi menundukkan kepala karena takut dengan raut wajahnya Aki Ratim. Singkat cerita nih, malam itu juga ritual langsung dilakukan. Lepas maghrib, Aki Ratim berkata, "Kalian bertiga, malam ini akan Aki bawa ke tempat ritual di puncak kebun pinus, di Keramat Kanduruan. Tempatnya Nyai Dewi Purbaningrum." Baik, Mbah." "Jang, Iwan, itu sesajinya bawa. Jangan sampai ada yang tertinggal." Lalu Aki Ratim pun memimpin rombongan menelusuri jalanan setapak naik ke Gunung Hutan Pinus. Di sini Desi yang lagi hamil ditambah naik gunung, posisi malam hari yang begitu gelap, dia begitu kepayahan sampai minta istirahat berhenti beberapa kali. 2 jam lamanya perjalanan mereka berempat tempuh. Sampai sayup-sayup terdengar suara rintik-rintik air di kejauhan. Nah, sebentar lagi kita sampai di Pancuran 7, tempat ritual pertama yang akan kita datangi. Tiba di sebuah area hutan bambu.
yang ternyata di balik hutan bambu itu ada sebuah aliran sungai dengan pancuran, di mana suara gemericik air yang terdengar tadi di area bawah berasal dari air pancuran yang menerpa bebatuan. Istirahat sekejap di sana, Pak Agus menuruti perintah Kiratim menyiapkan beberapa sesaji, diletakkan di sebuah batu di dekat samping pancuran. Membakar arang, lalu Kiratim di sini langsung duduk bersila membakar apel jin yang dibawa oleh Pak Agus sekitar 4 buah. Dipakai 1 di tempat pancuran pertama, di keramat pancuran 7, sebelum ke keramat utama di keramat Kanduruan. Selepas Kiratim ritual di sana, Kiratim berdiri dan berkata, "Neng, buka semua pakaiannya. Mandi di bawah guyuran air pancuran ini." Tapi Mbah, sudah jangan malu. Ini demi kebaikan kamu. Ingin berhasil atau tidak? Iya Ki. Akhirnya dengan terpaksa, Desi pun menanggalkan pakaiannya di depan Kiratim, Pak Agus, dan Iwan kekasihnya. Lalu duduk bersila di bawah guyuran air pancuran. Kiratim hanya memegang ubun-ubunnya Desi sambil baca jampi-jampi. Dan lepas itu, Desi disuruh mengenakan selembar kain putih sebagai ganti pakaian. Lalu mereka kembali berjalan menuju ke pancuran kedua. Sampai 7 pancuran mereka berempat datangi untuk melakukan ritual yang serupa. Desi mandi di bawah guyuran air pancuran sambil duduk bersila, kepala ubun-ubun dipegang, dijampi-jampi oleh Kiratim. Selesai nih, mandi di guyuran pancuran 7. Mereka pun langsung menuju ke tempat ritual utama, tepat di puncak gunungan Kebon Pinus. Nah, di atas itulah tempat ritual utama sesungguhnya. Keramat Kanduruan, tempatnya Nyai Ratu Purbaningrum. Nyai Ratu Purbaningrum itu adalah penguasa gunung hutan pinus ini yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian berdua, ucap Kiratim. Desi dan Iwan hanya mengangguk, berharap ritual saat itu menyelesaikan masalah mereka. Tiba nih di dekat pinggiran area keramat Kanduruan, terlihat dempetan pohon-pohon menjulang tinggi dengan semak belukar dan tanaman merambat yang begitu tebal. Kiratim kembali mengecek sesaji yang mereka bawa. Lalu dia berkata, "Nah sekarang kalian bertiga ikuti Simbah masuk ke dalam. Dan nanti selepas selesai ritual, Simbah akan meninggalkan kalian bertiga keluar dari area keramat Kanduruan, menunggu sampai ritual selesai." Pak Agus, Iwan, dan Desi pun mengangguk paham. Mereka bertiga mengikuti Mbah Ratim masuk ke dalam, yang ternyata menuju ke area pusat keramat Kanduruan. Mereka ini menelusuri jalanan setapak penuh semak belukar, yang jalanannya itu lebih mirip terowongan. Jadi terowongannya ini terbuat dari pohon-pohon dan semak belukar serta tanaman merambat yang begitu tebal, membentuk terowongan alami yang terasa begitu menyeramkan. Ketika masuk ke terowongan alami itu, bulu kuduk mereka bertiga meremang. Desi memeluk erat tangannya Iwan. Dia begitu ketakutan. Hawa mistis terasa begitu kental, begitu menyeramkan. Lalu semakin masuk ke dalam, tibalah mereka di dekat pohon besar yang entah pohon apa.
pohonnya itu dipeluk 5 orang lelaki pun gak akan bisa menutupi lebarnya pohon, besarnya pohon. Akar-akarnya besarnya bukan main. Bahkan berlindung di bawah akar itu seperti lagi jongkok di dalam rumah. Saking gedenya tuh. Ini nggak tahu Akang lokasi pastinya di Gunung Pinus daerah mana. Karena ya Kang Iwan ini sudah lupa. Hanya saja yang unik, di bawah pohon besar ini, di antara sela akar yang begitu lebar, di situ ada gundukan batu menyerupai kuburan. Dan ada hamparan seperti ubin batu alami yang begitu bersih, seperti sering digunakan untuk melakukan ritual. Lalu di sini Aki Ratim menyuruh Agus menggelar tikar anyaman daun pandan. Lalu menggelar semua sesaji di altar batu di dekat gundukan batu makam. Lalu di sini Aki Ratim menyuruh Desi tidur telentang tanpa sehelai benang. Desi menurut, tidur telentang di sana. Lalu disuruh memejamkan mata. Ki Ratim duduk bersila menghadap ke Desi. Jadi ini Desi nih tidur telentang di dekat altar. Depannya itu gundukan batu makam di bawah pohon besar. Ki Ratim duduk sila di belakang Desi, diikuti pula oleh Pak Agus dan Iwan. Ritual pun dimulai oleh Ki Ratim. Apel jin 3 buah dibuka. Minyak-minyak wangi, tutup botolnya dibuka pula. Lalu mulai membakar madat. Disinilah ketika aroma madat tercium begitu pekat. Suasana di Keramat Kanduruan lantas berubah begitu saja. Hawa terasa berat. Hawa dingin. Angin yang menerpa tubuh saat itu hilang. Diganti suasana panas yang entah berasal dari mana. Betul-betul di luar logika. Tempat mereka di puncak gunung. Tapi hawa panasnya begitu terik seperti tengah hari. Iwan dan Agus sampai berkeringat. Desi pun sama. Tubuh tak berbusananya banjir dengan keringat yang begitu banyak. Di sini Mbah Ratim terus membaca mantra yang entah apa. Namun yang jelas dalam pendengaran mereka, beberapa kali Mbah Ratim ini mengucapkan nama Desi, Pak Agus, dan menyebutkan nama Nyai Dewi Purbaningrum. Hampir setengah jam lamanya Ki Ratim ini mendawamkan mantra-mantranya. Lantas dia berbalik lalu berkata, "Sekarang Simbah akan pergi menjauh. Agus, kau sudah paham apa yang harus kau lakukan. Ingat, apapun yang nanti kalian saksikan, tetaplah diam. Yang Iwan, kalau takut, pejamkan saja mata. Baiki." Lalu Ki Ratim pun keluar meninggalkan mereka bertiga. Setelah Mbah Ratim pergi, tak berselang lama terdengar lagi langkah kaki berlari masuk ke area Keramat Kanduruan. Agus dan Iwan sontak menoleh. "Loh, ada apa Mbah?" "Lupa, itu ayamnya belum disembelih," ucap Ki Ratim. Baru tersadar juga Agus dan Iwan. 2 ekor ayam jago dan betina yang mereka bawa memang sudah diletakkan di antara sesaji dalam kondisi hidup. Lah, terus gimana Mbah? "Sembelih sekarang. Jang Iwan, kau pegang kaki dan sayapnya. Ayam mana yang mati, itu akan menjadi pertanda lulus dan tidaknya ritual kalian." Baik Mbah. Iwan lantas pertama mengambil ayam jago. Kaki ayam dipegang, sayap dipegang pula. Lalu Pak Agus diserahi sebilah belati.
Agus, sembelih leher ayam itu tepat di atas perutnya Desi. Sedangkan Desi di sini anehnya nih, Desi ini kayak yang tidur lelap. Iwan menoleh ke Pak Agus. Pak Agus mengangguk. Iwan pun lantas meletakkan ayam itu di atas perut Desi agak mengangkang. Ya, sekitar jarak 1 jengkalan lah. Lalu di sini Pak Agus lantas memegang kepala ayam. Pisau belati diletakkan tepat di kepala ayam, di lehernya. Lalu langsung disembelih oleh Pak Agus, diperhatikan dengan mata tajamnya Ki Ratim. Namun aneh di sini, pisau belati yang begitu tajam tak bisa melukai leher ayam jago. Keringat dingin sudah mulai mengucur di keningnya Pak Agus. Dia takut ritual itu gagal. Dia udah habis modal begitu besar. Sudah. Ambil yang betina. Jangan khawatir. Kalau yang ini tak bisa disembelih, berarti memang ritual gagal. Lalu, ayam betina diambil oleh Iwan. Cara sama pun dilakukan. Dalam hati Pak Agus meminta agar ayam ini bisa disembelih, bisa dipotong. Pisau belati mulai diletakkan di batang leher ayam. Dan seketika, darah pun mengucur di atas perut telan Desi. Di sini Ki Ratim tertawa. Sampai tawanya memantul di antara sela akar pohon yang besar. Lepas itu, letakkan di atas sesaji. Baik mbak, diletakkan oleh Iwan di atas sesaji. Lanjutkan, ingat apa yang sudah Simbah katakan. Simbah jamin, ritual ini selesai. Agus dan Iwan mengangguk. Lantas Ki Ratim pergi meninggalkan mereka bertiga. Di sini, Iwan hanya memejamkan mata duduk bersila di belakangnya Pak Agus. Sedangkan Pak Agus kembali menaburkan kemenyan putih, lalu mulai membaca mantra yang memang sudah diajarkan Ki Ratim. Awalnya tak terjadi hal apapun. Suasana masih tetap tenang. Hawa panas memang masih ada, namun tak sepanas tadi waktu pertama kali datang. Tak berselang lama, mereka berdua mencium bau amis, anyir yang begitu kental di dalam area keramat Kanduruan. Lalu diikuti pula yang entah muncul dari mana, angin menderu-deru di dalam area keramat. Sampai ranting-ranting pohon keramat Kanduruan itu berjatuhan. Semak belukar bergoncang. Seperti akan datang badai. Namun di luar area begitu tenang. Jadi anginnya ini cuma ada di dalam keramat Kanduruan saja. Bau-bauan, wangi-wangian yang aneh mulai bermunculan. Suara anjing hutan melolong di kejauhan terdengar begitu jelas dan nyata. Suara gesekan langkah-langkah kaki di rerumputan terdengar seperti mendekat dan mengelilingi keramat Kanduruan. Disertai suara-suara seperti geraman, desisan, hela napas yang begitu menakutkan. Bahkan sepintas Iwan yang memejamkan mata mendapat penglihatan kalau di luar area keramat Kanduruan berbagai makhluk gaib mulai berdatangan. Pak Agus dengan mata melotot terus memperhatikan. Tubuhnya sudah mulai gemetar. Sampai dari arah tumpukan batu yang menyerupai makam terdengar suara krek krek krek. Suara batu yang seperti terbelah. Di depan mata Agus, gundukan batu yang menyerupai makam itu terbelah perlahan.
Iwan entah kenapa ingin membuka mata. Ketika mata terbuka, bertepatan dengan munculnya jari-jari berkuku tajam dan panjang begitu hitam dari celah batu kuburan. Dua tangan dengan jari-jari panjang dan besar, kukunya panjang tajam hitam, itu keluar seolah naik ke permukaan tanah dari kuburan batu di depan mereka. Dua tangan yang begitu menakutkan naik ke atas. Tak lama diikuti oleh munculnya kepala dengan rambut hitam. Iwan semaput ketakutan ketika kepala muncul naik ke permukaan. Wajah wanita dengan kulit pucat muncul di depan mereka berdua. Iwan ingin rasanya pingsan, namun kesadarannya tetap ada. Dia memegang erat ujung baju belakangnya Pak Agus. Makhluk itu setengah manusia, setengah binatang, menyerupai ular dari bagian pusar, naik ke atas dan berdiri di depan mereka berdua. Bagian dadanya itu sampai menggantung menyentuh tanah, besar dan panjang. Ini kayak kawinan siluman ular sama wewe gombel. Makhluk ini rambutnya gimbal. Ketika menyeringai, taringnya itu begitu tajam, lidahnya lidah manusia. Bukan lidah ular. Tapi menjulur sampai menyentuh tanah. Baunya anyir bukan main. Tetesan lendir kental itu dari sudut bibir menetes sampai mengenai ubin-ubin batu alam di situ. Menatap tajam ke arah Iwan dan Agus. Iwan hanya menunduk, tubuh gemetar ketakutan, memegangi ujung bajunya Pak Agus. Sedangkan Pak Agus tetap menguatkan diri sesuai perintahnya Aki Ratim. Lalu makhluk itu mulai mendekat. Dadanya yang menggantung menyentuh tanah, menggesek bebatuan di sana. Menatap ke arah Agus dan ke arah Desi yang tidur nyenyak. Tepat ke rahimnya Desi yang berlumuran darah ayam. Lalu terdengar suara serak yang begitu menyeramkan berkata, "Iwan, apakah ini makananku?" Iya Nyai, ini makanan untuk Nyai." Makhluk itu pun tertawa. Lalu kedua tangannya terjulur merenggangkan kedua kakinya Desi. Iwan ngintip lewat celah keteknya Pak Agus. Walau takut tapi dia penasaran. Jadi Desi ini yang tidur telentang, begitu nyenyak kayak orang pingsan. Itu kakinya direnggangkan oleh tangannya sosok Nyai Dewi Purbaningrum, yang ternyata wujud seekor siluman. Siluman kawinan. Nah di sini Desi seperti ibu yang mau melahirkan tuh. Kan direnggangin tuh kakinya. Nah ketika kakinya Desi udah direnggangkan, di depan mata Pak Agus dan Iwan, kepala si makhluk siluman ini mendekat, lidah panjangnya terjulur menjilati darah ayam di perutnya Desi. Lalu selepas habis dijilat sampai tak tersisa darah di perutnya Desi, lidah makhluk siluman ini menerobos Desi. Krek, 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 crek, crek, terdengar jelas di telinga Iwan dan Pak Agus. Desi dalam tidurnya sempat melenguh seperti orang kesakitan.
Lalu ketika lidah itu masuk ke Desi, ditarik keluar. Darah merembes begitu banyak dari celah Desi, membasahi tikar anyaman daun pandan. Dan di depan mereka berdua, janin dari dalam perutnya Desi, janin berusia 4 bulan lebih yang sudah membentuk tubuh bayi, ada dalam belitan lidah Nyai Dewi Purbaningrum. Iwan langsung pingsan. Udah gak kuat. Sedangkan Pak Agus tetap terjaga. Dan di depan Pak Agus, janin yang penuh dengan darah. Darahnya dihisap, dijilat sampai habis tak tersisa. Lalu perlahan, janinnya Desi dimakan oleh siluman. Iwan dipaksa menyaksikan siluman mukbang janin malam itu. Begitu menikmati janin yang dihidangkan, yang dipersembahkan. Dimakan begitu lahap dan tali ari-arinya diseruput seperti makan mie instan. Selepas janin dilahap habis, Nyi Dewi Purbaningrum tersenyum menyeringai menatap ke arah Iwan. Ini makanan kesukaanku. Aku terima persembahanmu. Hadiahmu kutitipkan di Kiratim, ucap makhluk itu. Dengan mulut belepotan darah, makhluk itu kembali ke celah batu yang terbuka dan di depan mata Agus. Celah batu itu kembali tertutup menyatu. Seolah tak pernah terbuka sama sekali. Barulah selepas makhluk itu hilang, Agus bisa bernapas lega. Hati mulai tenang. Tak berselang lama, terdengar langkah kaki berlari. Aki Ratim kembali datang ke keramat Kanduruan. Menyaksikan lelehan darah di tikar daun pandan, Ki Ratim tertawa. Lalu dia mengeluarkan 2 botol air. 1 botol dicipratkan ke tubuhnya Iwan yang pingsan. Iwan lekas terjaga, lalu dibantu duduk oleh Pak Agus, diberi minum air jampi. Lalu di sini Ki Ratim mendekat ke arah Desi. Bukan dicipratkan, air dari botol justru disiramkan dari kepala sampai ke ujung kakinya Desi. Desi pun lantas membuka mata. Dia kembali terjaga, namun seperti orang linglung. Bang, ini di mana bang? Bang, kok perih bang? Bang, kok berdarah? Itulah yang diucapkan Desi ketika tersadar. Di selangkangannya penuh dengan darah kental berwarna merah. Iwan pun mendekat dan menenangkan Desi. Dan Pak Agus serta Aki Ratim menyuruh Desi kembali mengenakan pakaiannya. Dan ritual itu selesai. Mereka bertiga dituntun pulang kembali ke rumahnya Aki Ratim berjalan perlahan. Karena hanya tinggal mengambil hasil dari ritual pindah janin. Yang sebenarnya bukan pindah janin, tetapi ritual jual janin ke bangsa siluman di keramat Kanduruan. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Pinus, tiba di rumahnya Aki Ratim, itu sudah jam 5 pagi. Ternyata cukup lama ritual semalam yang mereka berempat lakukan. Iwan dan Desi pun disuruh istirahat di kamar. Sedangkan Aki Ratim menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Iwan. Ini kotak kayu apa, Bah? Ini kotak kayu hasil dari ritual semalam, hadiah dari Nyai Dewi Purbaningrum.
Isinya nanti baru bisa kau ambil selepas 7 hari. Dan selama 7 hari itu, simpan kotak kayu ini di atap rumah. Jangan lupa beri sesaji setiap malam. Ucap Kiratim. Baik Ki, baik. Nah, singkat cerita, jam 3 sore Iwan dan Desi sudah bangun. Desi pun sudah kembali segar dan sadar. Lalu mereka berempat makan bersama. Makan hidangan yang disediakan istri Aki Ratib. Lepas itu, mereka pun tepat jam 4 sore pamitan pulang. Nah, di perjalanan, Desi dan Iwan menanyakan perihal kotak kayu yang ada di belakang. Karena begitu mencolok. Kotak kayunya ini berukir dan begitu halus. Oh, itu pemberian Ki Ratim, ucap Pak Agus. Iwan tak mau banyak omong karena dia sudah tahu. Nah, singkatnya nih, tiba lagi di kotak mereka, Desi diantarkan pulang. Lalu Iwan sebelum diantar pulang oleh Pak Agus berkata, "Wan, kotak kayu itu hadiah dari Nyai Dewi Purbaningrum. Timbal balik dari janin yang kita berikan. Nanti selepas 1 minggu baru bisa dibuka. Dan nanti bagianmu Bapak berikan." Baik Pak, yang penting masalah utama saya sudah selesai Pak. Pak Agus pun hanya tersenyum saja. Selepas mengantarkan Iwan pulang, Agus pun balik ke rumahnya. Masuk ke garasi, kotak kayu dia peluk erat sambil tak hentinya tersenyum. Kotak kayu ini ketika dibawa masuk ke dalam rumah, setiap langkah kotak terasa memberat. Lalu kotak kayu itu langsung disimpan di atap kamar. Tak lupa langsung diberikan sesaji. Dan hal itu terus dilakukan sampai 1 minggu full. Malam hari dikasih sesaji di atap. Dan tepat di malam ke-7, saat Pak Agus sedang tertidur lelap, dia terbangun tengah malam mendengar suara kotak bergerak-gerak di atap kamar. Bluk, 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 bluk. Ribut. Agus terkejut. Bulu kuduk meremang. Namun dia ingat, sepertinya kotak itu sudah penuh terisi dengan sesuatu yang menjadi hadiah dari Dewi Purbaningrum. Maka esoknya, kotak kayu diturunkan dengan begitu susah payah. Dan ketika dibuka, isinya tumpukan uang 100.000 dan 50.000. Full penuh 1 kotak kayu besar. Ketika dihitung oleh Pak Agus, total isi dalam kotak kayu itu 2,5 miliar. Agus pun tertawa terbahak-bahak sampai istrinya terbangun dari tidur. Memang semenjak 7 hari ini Agus dan sang istri tidur terpisah. Karena kan Agus lagi jalanin ritual. Maka malam harinya Pak Agus pun meminta si Iwan datang ke rumah. "Wan, ke rumah. Ada apa bos? Pokoknya kamu datang ke rumah. Jangan lupa bawa ransel besar." "Buat apa bos?" "Udah nurut aja. Bawa ransel yang paling besar ke rumah." "Siap bos," ucap Iwan yang masih bingung dengan perintah Pak Agus. Akhirnya Iwan pun pinjam ransel ke salah satu kawannya yang doyan naik gunung. Carrier dibawa oleh Iwan, dan ketika tiba di rumah Pak Agus, Iwan disuruh masuk ke dalam. Iwan terbelalak melihat tumpukan uang di atas meja ruang tamu. "Bos, ini duit apa bos?" "Ya duit asli. Ini loh hasil kamu mindah janin di Keramat Kanduruan. Ini jatahmu. Totalnya ada 1 miliar. Si Iwan melohok gemeter. Lawang anak muda, usia baru 20-an. Dapat jatah duit 1 miliar. Nah, gak pingsan juga masih untung kan? Dibantu oleh Pak Iwan, tumpukan uang 1 miliar itu pun dimasukkan ke dalam carrier. "Bos, ini asli bos. Asli Wan,"
kamu bisa cek langsung ke bank. Kamu buka tabungan, simpan uang. Tapi jangan sekaligus, bertahap saja. Diatur-atur biar tak ada yang curiga. Baik bos. Iwan pun lantas pulang. Masuk ke rumah ditanya sama ibu bapaknya dong. Wan, itu apa? Oh ini carrier punya temen pak. Rencananya minggu depan Iwan mau liburan naik gunung pak. Oh ya sudah, ucap bapaknya tanpa curiga. Tiba di dalam kamar, pintu dikunci dari dalam, carrier dibuka, tumpukan uang dikeluarkan. Iwan menahan tawa bahagia tentunya. Udah kebayang nih masa depan nanti dengan Desi yang akan dia nikahi. Iwan menutup kembali tas carriernya, dimasukkan ke dalam lemari, dia kunci. Lalu pagi harinya, Iwan bawa duit 24 juta. Yang 20 juta Iwan berikan kepada Desi. Desi kaget dong dapat duit begitu banyak. Bang, ini duit apa? Ini loh duit pemberiannya Pak Agus, jatah buat kamu. Tapi bang, gede banget. Gak apa-apa. Beli HP baru atau apalah terserah kamu. Habisin sekalian. Tapi bang, jatah abang? Udahlah. Yang hamilnya kan juga kamu, bukan abang. Ini uang buat kamu saja. Desi pun begitu senang. Sedangkan Iwan, uang yang 4 juta, dia bawa ke bank, buka tabungan. Agak gemeter sebenarnya Iwan waktu di bank nih. Kalau di bank kan ada alatnya buat ngecek asli apa palsu kan. Tapi ketika dicek sama teller bank ini gak ngomong apa-apa. Berarti asli. Tenang dong si Iwan. Maka Iwan pun mulai mengatur siasat. Dia sebulan 1 kali nabung di bank. Sisanya dia konsultasikan ke Pak Agus. Pak Agus pun membimbing Iwan untuk mengamankan aset uang 1 miliar lebih itu. Pak Agus nyuruh Iwan beli rumah, beli tanah, bahkan beli beberapa kios di pasar. Ini untuk masa depan kamu, Wan. Baik bos, saya nurut bos. Nah, Wan, ada kesempatan juga. Di Kecamatan Cikurubuk, itu ada kawan bapak, sama punya bengkel juga. Bangkrut dia. Lu beli tuh bengkelnya. Bener bos, bener Wan. Tapi kan saya masih kerja sama bos. Gak apa-apa Wan. Bapak juga kan untung. Tuh bengkel mending lu beli dah. Paling cuman berapa juta. Iwan pun nurut. Bengkel itu bengkel milik kawan dari Pak Agus yang bangkrut. Bengkel Rima Jaya Motor dibeli oleh Iwan dari uang hasil jual janin. Iwan pun ya merasa senang dong. Usia baru 20, asetnya banyak, duit di ransel aja masih ratusan juta. Wow, dia poya-poya. Kios di pasar dia sewakan. Bengkel dia isi, bengkel buka jalan. Cuman yang jalanin orang lain yang dipercaya sama Iwan, salah satu kawannya waktu STM. Sisanya pakai poya-poya. Pikiran Iwan kan pokoknya nih hidup bakal senang nanti. Kawin sama Desi, usaha sudah jalan, rumah pun ada. Namun siapa sangka mimpi itu hanya akan jadi sekedar mimpi saja. Beberapa bulan pasca ritual jual janin di Keramat Kanduruan, Desi mengeluh mulai sering sakit-sakitan dan sering mimpi buruk dikejar ular dalam mimpi. Sampai satu ketika nih, kurang lebih 4 bulan pasca ritual di Keramat Kanduruan, Iwan pulang mabok nih sama kawan-kawannya. Tidur nyenyak di rumah. Ngimpi dia. Ngimpi berada di hutan pinus dekat 7 Pancuran. Kebun bambu tuh. Waktu itu dia dalam mimpi lagi mandi di pancuran yang pertama. Dan mendengar suara teriakan
Desi. Iwan pun kan berteriak manggil-manggil Desi. Lantas berlari tanpa busana nih, wong dia lagi mandi di panjuran. Lari tanpa busana si Iwan menuju ke arah suara Desi. Alangkah terkejutnya Iwan melihat Desi kekasihnya diseret dalam belitan ekor ular Nyai Dewi Purbaningrum. Iwan langsung bangun dari tidur dengan kepala masih pening akibat mabuk semalam. Jantungnya bergemuruh, hati gelisah tak tenang, teringat terus akan Desi. Maka pagi-paginya, lepas mandi, kepala udah gak terlalu pening, Iwan buru-buru nyelah motor RX King-nya langsung ngabret ke rumah neneknya Desi. Namun apa yang terjadi? Tiba di rumah neneknya Desi, sudah banyak orang berkerumun. Dan ternyata ketika semalam Iwan mimpi Desi diseret Nyai Ratu Purbaningrum, di alam nyata Desi sudah mati kaku tak bernyawa. Dan dari hal itulah pasca Desi mati, Iwan hanya bisa menangis dan mengurung diri. Dan ketika Iwan tanyakan hal itu kepada Pak Agus dengan seenak udelnya mengatakan kalau Desi mati memang diambil jadi tumbal oleh Nyai Dewi Ratu Purbaningrum. Iwan marah. Tapi Pak Agus mengatakan, kamu sudah menikmati hasilnya, Wan. Kamu udah dapat duit 1 miliar kamu. Dan kamu mesti ingat, ketika sembelih ayam, yang mati ayam yang mana? Yang betina, bos. Nah itu, kalau yang jantan yang mati, kamu yang jadi tumbal. Terkejut dong Iwan. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Protes nggak bisa. Uang duit dia dapat juga. Akhirnya dari situlah Iwan merasa bersalah dan hidup dalam kejaran dosa. Akibat tanpa sengaja menjadikan kekasihnya dan janin dalam rahimnya tumbal pesugihan jual janin Pak Agus majikannya. Nah, itulah latar belakang Kang Iwan yang memilih melajang hingga di hari tua karena dikejar dosa. Kekasihnya mati oleh kelakuannya dia walau sebenarnya dijebak oleh Pak Agus majikannya.